Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa qala ta'ala aidan wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat yang besar kepada kita semuanya. Dan tentu saja nikmat yang harus senantiasa kita syukuri adalah berupa hidayah dan petunjuk yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bagian pertama dan kedua kita sudah gambarkan bagaimana keluarga-keluarga yang kelak ketika di dalam surga itu mereka akan bernostalgia. Bagaimana kondisi mereka ketika mereka menjalani kehidupan di surga. Ketika mereka menjalani kehidupan di dunia. Sehingga mereka menjadi para penghuni surga. Dan ini menjadi role model bagi kita, orang-orang yang beriman yang sekarang masih hidup. Oh, rupanya begitulah gambaran para penduduk surga. Karena Al-Quran ini memang merupakan informasi yang sangat luar biasa. Merupakan kenikmatan yang amat besar. Bahkan Allah SWT mengatakan di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Di sini digambarkan bahwa Allah Ar-Rahman yang maha penyayang itu yang mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran memberikan informasi dan ini sangat luar biasa, begitulah sifat penduduk surga. Dan kemudian kita sudah lihat, kita sudah tadabburi bersama, penduduk surga ini, mereka selama hidup di dunia ini, mereka adalah al-musyfiqun. Inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kami ini senantiasa takut kepada Allah. Nah, tadi kita sudah sama-sama juga menyimak bahwa di antara amalan-amalan di bulan Ramadan ini akan membawa kita kepada keluarga-keluarga yang memiliki rasa takut, rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rasa pengharapan kepada Allah, dan kita sudah sama-sama mempelajari, menerima bahwa di antara amalan utama di bulan Ramadan itu adalah amalan saum, tentu saja, saum, berpuasa, dan juga amalan qiyam. Qiyam ini berdiri bermunajat kepada Allah, salat, dan situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka masyarakat muslimin rahmatullah, pada bagian ini kita tentu ingin lebih jauh menggali, lebih jauh merefresh kembali bagaimana Al-Quran ini luar biasa sekali. Dia akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong kita. Selama kehidupan di dunia ini, menjadi hidayah, menjadi cahaya yang akan menerangi jalan hidup kita, tapi juga di hari akhirat nanti Al-Quran akan menjadi syafaat. Sebagaimana digambarkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu kelak akan menjadi syafaat penolong li ashabihi, bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya,
di hari kiamat kelak. Oleh karenanya, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua ini kembali kepada ayat yang tadi kita baca di dalam surat At-Tur, di mana kita ingin memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, kita merindukan surganya, dan kita juga ingin bersama-sama dengan anak cucu kita kelak berada di dalam surga, maka hendaklah kita hayati betul ayat-ayat Al-Quran. Kita baca dengan baik, dan juga tentu saja kita ajak anak cucu kita untuk juga senantiasa mencintai Al-Quran, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Maka di dalam kesempatan ini izinkan saya berikan nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi ma'asyiral muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kuatkan azam kita. Ya. Bagi yang belum lancar membaca, ayo kita kuatkan niat kita untuk memperlancar bacaan Al-Qur'an. Bagi yang sudah lancar membacanya, maka niatkan untuk makin memperindah bacaan Al-Qur'an atau tahsin dalam tilawah Al-Quran. Dan bagi yang telah indah membaca Al-Quran, mari kita niatkan untuk memperbanyak bacaannya dan menambah hafalan Al-Quran ini. Akan dikatakan kepada sahibul Quran, ya, yuqalu li sahibil Quran, pada hari akhirat nanti, bacalah dan naiklah. Iqra wartaqi. Kemudian dikatakan kepada mereka, bacalah Al-Quran dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Ya. Subhanallah, ini akan dikatakan kepada mereka, dan bahkan di dalam ini satu hadis ya yang saya bacakan, riwayat Imam Abu Daud, ini dikatakan, fa'ina manzilataka fi akhiri ayatin taqra'u. Karena sesungguhnya nanti kedudukanmu itu tergantung dari ayat terakhir yang engkau baca. Ya, jadi ini yang tadi saya katakan, baik bagi yang sudah baik, sudah indah membacanya, maka niatkan untuk terus membaca Al-Quran ini dan terus untuk menambah hafalan Al-Quran. Masyaallah muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak perlu berkecil hati ya. Tadi saya katakan bagi yang belum lancar membaca, maka niatkan terus untuk memperlancar bacaannya. Ya. Jangan merasa malu untuk belajar, karena memang tidak ada yang sempurna manusia ini. Ya. Sesungguhnya pada kesungguhan kita untuk memperlancar bacaan kita, memperbaiki bacaan kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha bijaksana, akan memberikan pertolongan-pertolongan, akan memberikan kebaikan-kebaikan. Dan yang sudah lancar membacanya, maka perindah bacaan Al-Quran. Ada yang disebut dengan taghanni, ya, memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki makhrajul huruf yang kita baca, dan juga memperbaiki implementasi atau praktek tajwid ya dalam bacaan Al-Quran. Dan yang sudah indah dalam bacaan Al-Quran, tentu saja terus memperbanyak bacaannya. Nah, masyaallah muslimin, sahabat asa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi sahabat yang masih memiliki anak-anak yang masih kecil, maka bangunlah suasana di dalam rumah ini suasana Qur'ani. Suasana Qur'ani, berikan pemahaman-pemahaman yang bisa dipahami oleh anak-anak kita, tentu sesuai dengan level, sesuai dengan kemampuan untuk memahami anak kita. Dekatkan mereka dengan ajaran-ajaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya melalui Al-Qur'an. Kemudian juga contohkan ya, bagi kita tentu harus rajin membaca Al-Qur'an di waktu pagi dan petang. Ajak mereka bersama-sama, Masya Allah, satu keindahan yang luar biasa. Ayah dan bunda membaca Al-Qur'an, anaknya yang masih kecil nanti diajari bacaan-bacaan Al-Qur'an. Maka ini sungguh merupakan sebuah gambaran kira-kira praktek-praktek yang nanti di bulan Ramadan ini akan kita rasakan. Allah berikan suasana yang sangat kondusif ya bagi kita orang tua untuk membawa suasana Qur'ani di dalam rumah. Dan suasana ini adalah bentuk-bentuk yang sangat praktis bagi kita
untuk membangun keluarga musyfikin yang tadi digambarkan di dalam surat At-Tur. Keluarga yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nad'uhu, ya, dikatakan dalam surat At-Tur, kami senantiasa mengingat Allah. Ya. Membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu berarti bagian dari nad'uhu. Kita senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membacanya berarti kita membaca kalam Allah. Nah, ini gambaran-gambaran ini mudah-mudahan mendorong kita semuanya, memotivasi kita semuanya agar supaya kita meningkatkan pemahaman kita, ta'amul kita, interaksi kita dengan Al-Qur'an. Bacaan-bacaan kita dengan Al-Qur'an juga disertai dengan tadabbur, disertai dengan penghayatan, ya, memahami kandungan isinya dengan sebaik-baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman itu amat menyayangi orang-orang yang beriman. Itu pesan-pesan yang Allah berikan kepada kita orang beriman, bagaimana menapaki hari demi hari kehidupan kita. Di situ tergambar dalam Al-Qur'an. Salah satu di antara ungkapan yang tadi saya sampaikan, ya, bagaimana Allah Ar-Rahman itu dikatakan Allamal Qur'an. Ar-Rahman Allamal Qur'an. Allah yang Maha Penyayang, Dia mengajarkan Al-Qur'an. Artinya ini merupakan pelajaran bagi kita dalam membangun pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah SWT, ya, sekaligus berarti di dalamnya pribadi-pribadi yang terus diingatkan ada pahala yang besar dari Allah SWT, ada surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang menantikan kita semua. Kerinduan itu menjadi kerinduan pribadi kita, dan kita juga ajarkan kerinduan yang sama kepada anak cucu kita, diantaranya tadi dengan pengajaran-pengajaran Al-Quran. Masya Allah, ya, seorang ayah yang soleh, ya, dia luangkan waktunya untuk memberikan pelajaran Al-Quran kepada anaknya. Jangan berkecil hati, ya, dari mulai alif, ba, ta, sa, itu semuanya akan dicatat oleh Allah SWT sebagai effort, sebagai usaha dari orang tua mencintai anaknya, ya, sehingga nanti anak-anak kita kelak akan menjadi, tadi dikatakan, ashabil Quran, ya, menjadi ashabil Quran yang kelak akan mendapatkan syafaat, ya, melalui Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat, penolong bagi para pembacanya, bagi para penghafalnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri kajian kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir-akhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan, apalagi kita saat ini sudah berada di 10 yang terakhir di penghujung bulan Ramadan, kita akan menyaksikan satu fenomena di mana masyarakat kita biasanya berlomba-lomba untuk menukarkan uang. Ya, jadi ada semangat berbagi dalam masyarakat kita nanti pada saat Idul Fitri, membagikan uang-uang pecahan atau recehan kepada sanak keluarga, para tetangga,
dan kaum muslimin yang ada di sekitar lingkungan. Nah, ini sangat menarik buat kita semua. Karena apa? Karena ada satu aktivitas ketika di akhir menjelang akhir bulan Ramadan ini dan memasuki Idul Fitri, masyarakat berbondong-bondong untuk menukarkan uangnya dari uang yang jumlahnya mungkin besar menjadi pecahan-pecahan kecil. Kenapa? Karena supaya lebih mudah pada saat membagi-bagikan kepada keluarga, kepada saudara-saudara, dan kepada masyarakat yang ada di lingkungan. Namun, jika kita melihat, kalau kita tidak hati-hati terhadap aktivitas penukaran uang ini, kita akan terjerumus kepada salah satu aktivitas yang disebut dengan transaksi ribawi, ya, di mana kita menukar uang, tapi jumlahnya tidak sepadan, ya. Di jalan-jalan begitu banyak kita lihat orang menjual uang, di mana 1 juta hanya ditukarkan dengan 900.000. Jumlahnya tidak sepadan, tidak sama. Nah, oleh karena itu, kita melihat di dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwa nomor 28 tahun 2002 itu diatur tentang transaksi tukar-menukar uang ini. Ya, bahwa dalam sejumlah kegiatan untuk memenuhi berbagai keperluan, seringkali diperlukan transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Nah, jadi ini sudah diantisipasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang aktivitas penukaran uang ini. Nah, dalam fatwa tersebut di poin kedua dijelaskan dalam tradisi perdagangan atau al-urf at-tijari, transaksi jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam pandangan ajaran Islam berbeda antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Oleh karena itu perlu ditetapkan satu fatwa oleh Dewan Syariah Nasional bagaimana hukum dari transaksi tukar menukar mata uang ini atau mata uang yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Pemirsa Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Disimpulkan dalam fatwa DSN bahwasanya transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi hukum asal dari penukaran mata uang adalah dibolehkan atau disebut dengan mubah selama memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada unsur spekulasi atau untung-untungan. Ya, tentunya ketika masyarakat menukarkan uang dari yang tadinya uang-uang besar nilainya 100 ribuan menjadi uang-uang yang nilainya 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan, tentu dalam hal ini tidak ada unsur spekulasi, ya. Di mana niatnya semata-mata supaya mudah untuk bisa dibagikan kepada keluarga, sanak famili, dan anak-anak yang ada di lingkungan. Yang kedua, bahwasanya ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau sebagai simpanan. Jadi karena ada kebutuhannya apa? Kebutuhan uang pecahan, apalagi dalam hal ini adalah orang akan senang, anak-anak akan gembira kalau dibagikan dalam bentuk uang yang masih fresh, masih baru. Gitu. Nah, kemudian di poin ketiga ini yang sangat penting bagi kita di dalam fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, ya, maka nilainya harus sama dan secara tunai atau takobutnya itu harus tunai. Ya, ini yang disebut dalam fikih, ya, tidak boleh ditunda. Nah, jadi poin 3 atau poin C dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal itu Dewan Syariah Nasional sangat jelas bagi kita apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama. Ya, kalau pemirsa nanti menukarkan uangnya di bank, pasti nilainya sama. Kita punya uang 1 juta, ya. Ketika kita menukarkan dengan pecahan 2 ribuan, maka
uang 2.000-an itu adalah nilainya sebanyak 1 juta. Begitu juga ketika kita menukarkan uang 1 juta dengan recehan 10.000, maka jumlahnya akan setara dengan jumlah 1 juta dari uang 10.000-an tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita punya uang 1 juta ya ditukar dengan uang uang 10.000-an tapi besarannya tidak 1 juta, hanya 900.000. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Karena apa? Nilainya menjadi tidak setara. Nilainya menjadi tidak sama. Seharusnya 1 juta ditukar mendapatkan 1 juta. Ketika 1 juta ditukarkan mendapatkan 900.000, maka di sini ada celah perbedaan nilai nominal dari yang 1 juta menjadi 100.000, ada selisih ya 900.000, ada selisih 100.000. Maka selisih 100.000 inilah yang masuk kategori transaksi ribawi dan itu tidak diperbolehkan. Nah, ketika kita melakukan tukar menukar maka juga dilakukan secara tunai, tidak boleh ditunda. Oh, oke, saya tukarkan 1 juta ini tapi diambilnya 2 hari lagi. Itu tidak diperbolehkan karena ini adalah mata uang, hukumnya sama dengan menukarkan emas dengan emas, perak dengan perak. Ketika itu dilakukan harus tunai, naqdan binaqdin, ya. Ini ketika uang itu sama jenis. Nah, bagaimana mensikapi kondisi di masyarakat ketika menukarkan uang di jalanan atau di beberapa tempat, ya? Maka kita sampaikan kepada para pedagang uang itu, dalam Islam itu tidak diperbolehkan kalau menukarkan uang jumlahnya berbeda. Saya mau nukar uang asalkan 1 juta ditukar dengan uang 1 juta dengan berbagai macam varian pecahannya, bisa dengan 200.000, 5.000, 10.000, dan 20.000-an. Asalkan total nominalnya adalah sesuai dengan uang yang kita tukarkan. Nah, bagaimana untuk menutupi biaya operasional para pedagang uang itu? Nah, bagi para pedagang uang, itu diperbolehkan untuk mengenakan biaya. Mungkin mereka perlu perlu ongkos, perlu bensin, ya, perlu makan pada saat menjual uang itu, maka boleh bagi kita untuk mengganti biaya capeknya, biaya ongkos untuk mereka menukarkan uang ke banknya, ya, besarannya tergantung yang disepakati. Jadi uang yang kita tukarkan nilainya sama, ya, kalaupun ada biaya, kita boleh memberikan biaya sebagai ganti ongkos mereka untuk menukarkan, sebagai uang makan mereka selama menjaga atau menjual uang itu, atau sebagai uang transportasi dan uang capeknya. Sehingga ini menjadi solusi buat kita semua. Kita boleh menukarkan uang di jalan selama uang yang kita tukarkan nilainya sama dan sepadan serta tidak berbeda. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Jika berbeda, maka terjadi hukum ribawi pada saat kita menukarkan uang. Solusinya, ketika mereka butuh biaya, maka kita boleh mengganti uang-uang dan biaya yang mereka keluarkan dengan biaya-biaya tertentu yang kita sepakati antara kita dengan para penjual uang di jalanan atau di tempat-tempat tertentu. Demikian mudah-mudahan menjadi petunjuk bagi kita, niat baik kita untuk berbagi dengan keluarga, dengan tetangga, dengan orang yang ada di sekitar kita, itu bisa bersih dari transaksi ribawi, menjadi transaksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua di dalam hidup ini kenal dengan apa yang namanya janji, atau bahkan mungkin sering berjanji. Namun ketika kita bicara janji, kadang-kadang agak sesak kita mendengarkannya. Karena seringnya janji itu diabaikan. Seringnya janji itu dilalaikan. Karena janji adalah harga yang harus tunai. Jadi sekali dia berjanji,
Sebab janji itu adalah hutang. Jika tidak dibayar, maka dia akan ditagih di akhirat. Jadi janji itu adalah harga yang harus dibayar tunai. Menepati janji akan meninggikan nilai diri seseorang. Sebaliknya, ketika dia lalai dari janji, maka akan memurukkan, akan menjatuhkan nilai dirinya di hadapan orang lain. Tentu di hadapan orang yang dia janjikan. Itu pasti. Jika lalai dari janji pada manusia saja, membuat kita buruk dalam pandangan manusia tersebut, maka apalah lagi jika kita lalai dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu bahwa kita pun punya janji-janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lalai dari janji pada manusia, membuat perasaan bersalah di dalam diri kita yang begitu besar. Bahkan perasaan bersalah itu terdongkrak setinggi-tingginya. Maka apalah lagi jika kita lalai dari janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika janji kita lalai pada manusia saja membuat kita ingin melakukan apapun demi untuk membayar dan menebus sebagai permohonan maaf kita, maka tentu apalah lagi jika lalai dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau janji pada manusia mungkin kita jarang-jarang, ya, mungkin sering dengan orang yang berbeda-beda. Pada satu orang kita janji, nanti pada orang lain lagi kita janji. Tapi kepada orang yang sama mungkin kita tidak, atau jaranglah kita berjanji setiap saat. Tapi kepada Allah, setiap hari kita berjanji kepadanya. Bahkan minimal 5 kali kita berjanji kepadanya. Apa janji kita kepada Allah yang selalu kita ikrarkan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. La syarika lahu. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Janji sama manusia hanyalah janji-janji kecil, janji-janji ringan, urusan-urusan yang tidak berat. Kalaupun berat hanya urusan-urusan tertentu dalam urusan dunia. Tapi ketika kita berjanji kepada Allah, inna salati, sesungguhnya salatku. Kita berjanji kepada Allah terhadap ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang ada. Ibadah yang menjadi ibadah pertama yang diwajibkan. Ibadah yang untuk mendapatkannya, bahkan Rasulullah harus menemui Allah secara langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Ibadah yang menjadi penentu atau perisai terakhir bagi seorang mukmin. Ibadah yang akan menentukan bagaimana ibadah-ibadah lainnya. Yaitu salat. Kita berjanji kepada Allah atas salat kita. Inna salati wa nusuki. Dan kita pun berjanji kepada Allah akan ibadah kita. Akan pengorbanan-pengorbanan kita dalam ibadah kita kepada Allah. Secara keseluruhan ibadah. Walau kata wa nusuki itu lebih merujuk kepada berkurbannya kita. Wa mahyaya. Kita berjanji juga kepada Allah atas hidup kita. Hidup kita keseluruhannya. Seluruh waktunya. Bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Bukan hanya satu urusan-urusan tertentu. Bukan hanya dalam bab-bab tertentu. Perkara-perkara tertentu. Tapi dalam seluruh waktunya. Dalam seluruh babnya. Dalam seluruh perkaranya. Hidup kita secara keseluruhan. Kita berjanji kepada Allah atas hidup kita. Wa mamati, bahkan kita berjanji kepada Allah atas nama kematian kita. Mati yang dengan mati itu akan ditentukan nasib dan masa depan kita di akhirat. Kita berjanji kepada Allah atas nama salat kita, atas nama ibadah kita, pengorbanan kita, atas nama hidup kita, atas nama kematian kita. Yang kita janjikan semua itu kepada Allah, lillahi rabbil alamin.
semata-mata untuk Allah, semata-mata karena Allah saja. Artinya apa? Bahwa hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah, ibadah kita untuk Allah, salat kita untuk Allah, semua dari diri kita yang melingkupinya untuk Allah semata. Kita berjanji itu kepada Allah. Dan kita katakan la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya apa? Tidak untuk selain Allah hidupku, tidak untuk selain Allah matiku, tidak untuk selain Allah salatku, tidak untuk selain Allah segala macam bentuk ibadah dan pengorbanan. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas tak malukah jiwa ini jika disebut sebagai pendusta yang ingkar janji? Karena semua yang kita janjikan kepada Allah ternyata mungkin kita melanggarnya. Tak khawatirkah kita jika dikatakan sebagai seorang pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia mengatakan kita pendusta, kita malu, kita tertekan, kita rela melakukan apapun agar hilang stigma itu. Bagaimana jika yang mengatakan itu Allah? Bagaimana upaya kita untuk menghilangkan rasa malu kita, tertekan kita, dan stigma atas diri kita dari Allah Subhanahu wa taala? Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang masih memiliki harga diri, maka permintaan maaf bukanlah menjadi cara lain untuk mentolerir kesalahannya dalam melanggar janji. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah. Meminta maaf bukan berarti kemudian lantas kesalahan kita selesai. Orang yang memiliki rasa malu, orang yang memiliki harga diri, permintaan maafnya itu tidak mentolerir kesalahan. Dia tetap akan selalu ingat kesalahannya. Tidak hilang rasa malunya dengan permintaan maafnya itu. Tapi orang yang mempunyai harga diri, dia akan mengikop dirinya. Dia akan melakukan penghukuman atas dirinya. Karena mengikop diri atau mu'aqabah akan menjadi analgesik bagi hati dan cambuk bagi jiwa dari keburukan yang tak pantas dibiasakan. Analgesik, penghilang rasa sakit bagi hati. Ya, sakit hati kita jika kita berstatus pendusta di hadapan Allah. Walaupun Allah mungkin mengampuni kita karena kita meminta ampun, tapi rasa sakit itu tidak akan hilang. Dan untuk menghilangkannya bagi orang yang memiliki harga diri, dia akan mencoba untuk mengikop diri, menghukum dirinya. Tentu dengan penghukuman yang dibenarkan, yang tidak melanggar dari ajaran-ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengakobah itu juga menjadi cambuk bagi hatinya. Sehingga apa? Dia sadar bahwa pengingkaran atas janji sebagai sebuah kesalahan bukanlah perkara yang patut untuk dibiasakan atau bahkan diulang sekalipun. Karena mu'aqabah adalah pendidik terbaik bagi jiwa yang mengantarkan seseorang sampai kepada jenjang muhsinin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.